Setelah sempat menjadi perbincangan karena tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil ke tim nasional, akhirnya nama Beckham Putra Nugraha masuk ke dalam skuad Garuda. Ia dipanggil oleh pelatih kepala Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang sedang mengalami cedera. Pemanggilan ini menjadi yang pertama bagi pemain Persib Bandung di era Patrick Kluivert. Setelah banyak pihak sebelumnya mempertanyakan absennya pemain Persib Bandung dari skuad Garuda, terlebih setelah Persib Bandung sukses menjadi juara Liga 1 secara beruntun. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa proses seleksi pemain masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan untuk perubahan, terutama jika ada pemain yang mengalami cedera seperti Septian Bagaskara. Mantan bintang Barcelona itu mengaku terkesan dengan peran dan kualitas Beckham Putra di lini tengah Persib Bandung. Menurutnya, posisi yang dimainkan Beckham Putra cukup vital dalam skema permainan, dan sang pemain telah menunjukkan kemampuan yang layak untuk diberi kesempatan tampil di level internasional. Pemanggilan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Beckham Putra Nugraha. Selain menjawab keraguan publik, panggilan ini juga bisa menjadi pembuktian bahwa kualitas pemain Persib Bandung tetap diperhitungkan di level timnas, meski sebelumnya sempat absen dari daftar pemanggilan. Sebenarnya tidak juga, karena Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, namanya Beckham Putra, dan saya senang menyebutnya di tim nasional Indonesia. Posisi yang dia mainkan sangat krusial, dan dia bermain dengan sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, dan saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri di level tertinggi, kata Patrick Kluivert. Euforia keberhasilan Persib Bandung mengunci gelar juara back-to-back champions di kompetisi Liga 1 musim ini sangat ternodai oleh insiden yang terjadi usai laga terakhir melawan Persis Solo di Stadion GBLA pada Sabtu kemarin. Ribuan bobotoh yang larut dalam selebrasi justru menyerbu lapangan, memaksa seremoni juara digelar dalam kondisi yang tidak ideal. Padahal, momen pengangkatan trofi seharusnya menjadi klimaks emosional dari perjuangan panjang Persib Bandung sepanjang musim. Namun karena lapangan dipenuhi oleh lautan supporter, atmosfer hikmat seremoni nyaris hilang. Asap tebal dari flare membuat seluruh stadion tertutup putih, membuat banyak anak kecil menangis dan beberapa orang tua kesulitan bernafas. Melihat situasi tersebut, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengutarakan rasa keprihatinannya, bukan hanya karena terganggunya momen bersejarah Persib, tetapi juga karena potensi bahaya yang mengancam keselamatan bersama dan kerusakan yang terjadi di Stadion Kebanggaan warga Bandung tersebut. Aditya menekankan bahwa GBLA bukan sekedar venue pertandingan, melainkan representasi identitas dan kebanggaan bersama warga Bandung. Ia mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa menjaga stadion adalah bentuk nyata mencintai klub. Pihak manajemen Persib Bandung sendiri menolak untuk saling menyalahkan, namun berharap peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan semangat pendukung klub tidak mengabaikan aspek keselamatan dan juga kenyamanan. Dengan antusiasme besar dari bobotoh yang begitu mencintai klub, manajemen Persib Bandung berharap ke depannya dukungan itu bisa diarahkan dengan lebih bijak, supaya kemenangan di lapangan selalu diiringi dengan ketertiban dan rasa aman bagi semua kalangan, termasuk anak-anak dan juga lansia. Sebab, rumah seindah GBLA tidak layak dirusak oleh cinta yang tidak terkendali. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menepati janjinya memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada skuad Persib Bandung sebagai bonus setelah Maung Bandung meraih gelar juara back-to-back BRI Liga 1 2024. Kurang dari 24 jam setelah menyampaikan ucapannya akan memberikan bonus, bonus tersebut langsung cair dalam bentuk uang tunai. Penyerahan bonus 1 miliar dilakukan langsung oleh KDM di gedung DPRD Jawa Barat. Bonus dari Deddy Mulyadi diterima oleh salah seorang pemain senior yang mewakili skuad Persib Bandung, yakni Adam Alis, didampingi sekretaris klub, yakni Yudiana, serta perwakilan manajemen Irfan Suryadireja. Adam yang mengenakan kaos warna biru, berkerah putih, tampak girang menerima gepokan uang kertas berwarna merah yang disimpan di dalam kantong biru berlogo Bank BJB. Ia pun menunjukkan gepokan uang bonus tersebut kepada para anggota DPRD Jabar. Sejumlah hadirin menyaksikannya sambil melontarkan candaan. Adam mengatakan bersyukur atas pemberian bonus tersebut. Sebagai pemain Persib Bandung, dirinya merasa dihargai. Sedangkan KDM menyampaikan, bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pribadi atas perjuangan skuad Persib Bandung yang telah membawa kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Legion asing Persib Bandung Taron Del Pino dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim ini setelah tampil impresif sepanjang musim. Berkat penampilannya yang konsisten, gelandang asal Spanyol itu tidak hanya sukses menyabet penghargaan individu, namun juga berhasil membawa Persib Bandung mempertahankan gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Di tengah gemilangnya pencapaian tersebut, perjalanan Taron Del Pino di Persib Bandung tidak berjalan mulus.
Perjalanan berliku dan masa-masa penuh kesulitan sempat dialami gelandang yang kini dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik tersebut. Didatangkan Persib saat masih ditangani pelatih Luis Mia. Tyron datang bersama rekan senegaranya, yakni Alberto. Sayang, nasib kurang baik justru harus dialami oleh Tyron Del Pino setelah melakukan pertandingan debutnya bersama Maung Bandung. Pemain berusia 34 tahun tersebut harus mengalami cedera yang memaksanya harus absen panjang. Kondisi tersebut membuat Tyron membutuhkan waktu pemulihan cukup lama hingga akhirnya terpaksa harus dipinjamkan ke klub Thailand yakni Ratchaburi FC. Selama masa peminjaman dan kondisi cederanya yang kian berangsur membaik, pemain kelahiran Las Palmas Spanyol itu perlahan mulai menunjukkan performa terbaiknya. Dari 17 pertandingan yang dilakoni, Tyron mampu mengoleksi 6 gol dan 2 assist selama masa peminjaman di Liga Thailand. Pada awal musim 2024-2025, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda memutuskan untuk kembali menarik sang pemain dari Ratchaburi FC. Kendati sempat diragukan sejak kembali didatangkan, Tyron langsung memperlihatkan daya magisnya. Ex-pemain Las Palmas itu tampil menjadi pemain penting di lini tengah Persib Bandung. Bahkan keberadaannya di posisi tersebut hampir tidak pernah tergantikan. Bermain impresif sepanjang musim menjadikannya sebagai pemain paling subur di Persib Bandung. Torehan 18 gol dan 8 assist menjadi bukti penampilan apiknya pada musim ini. Saat dalam kondisi sulit, Tyron menjelaskan keberadaan keluarganya yang menjadi elemen penting dalam perjalanannya pada musim ini. Saya hanya fokus bekerja setiap hari untuk meningkatkan dan menikmati sepak bola. Seperti yang selalu saya katakan, kritik selalu menjadi bagian dari sepak bola. Tetapi sangat penting untuk mengelola situasi ini dan tidak membiarkannya menyimpang dari tujuan akhir Anda. Percayalah pada prosesnya. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah percaya kepada saya. Terima kasih untuk keluarga saya secara umum yang telah bersama saya di saat-saat baik dan juga buruk, terutama di saat-saat buruk yang membuat Anda tumbuh sebagai pribadi. Tentu saja, Tuhan segala puji dan kemudian bagi rekan satu tim dan staf saya. Tanpa mereka, hal ini tidak mungkin terjadi, kata Tyron Del Pino. Masa depan Abdul Aziz bersama Persib Bandung masih menggantung. Gelandang berusia 31 tahun itu memang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2026. Tetapi belum tentu masuk rencana Bojan Hodak untuk musim depan. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak sudah mengkonfirmasi bahwa Abdul Aziz akan kembali bergabung bersama skuad utama saat pramusim nanti. Namun masa depannya tetap bergantung pada performa yang ditunjukkan oleh sang pemain. Dia akan datang saat pramusim, dan kita akan lihat bagaimana penampilannya selama pramusim, kata Bojan Hodak. Aziz praktis tersingkir sejak Bojan Hodak mengambil alih kursi kepelatihan dari Luis Mia pada sepertiga musim 2023 lalu. Di tangan Hoda, ia bahkan kalah bersaing dengan gelandang-gelandang muda seperti Robbie Darwish dan juga Azik Rifadila. Situasi itu membuat Aziz dipinjamkan ke Persis Solo sejak pekan kedua musim ini. Namun ironisnya, di Persis Solo pun Aziz nyaris tidak terpakai. Sepanjang musim ia hanya mencatatkan 9 penampilan hingga pekan ke-33. Hampir semuanya ia lakoni dari bangku cadangan, dengan total waktu bermain hanya 220 menit. Bahkan ketika Persis Solo harus berjibaku di papan bawah klasemen, di mana biasanya pemain cadangan bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan, barisan kepelatihan Laskar Samber Nyawa tampaknya tetap menganggap Aziz belum cukup layak untuk bersaing. Saat Persib Bandung bertandang ke markas Persis Solo pada putaran pertama lalu, Abdul Aziz hanya menghuni bangku cadangan. Tidak ada klausul larangan bermain dari Persib Bandung, sebuah indikasi yang mencerminkan betapa kecilnya ekspektasi Bojan Hoda terhadap kontribusi dari Abdul Aziz. Ini berbeda dengan kasus Zalnando yang dipinjamkan ke PSIS Semarang dengan klausul larangan tampil saat melawan Persib Bandung. Kini, satu-satunya peluang yang tersisa bagi Aziz di Persib Bandung adalah tampil mengesankan di masa pramusim. Karena dengan jejak rekam sepanjang satu musim penuh tanpa kontribusi berarti, masa depannya di Persib Bandung bisa semakin redup, kecuali ada kejutan besar yang ia hadirkan. Rumor bursa transfer Persib Bandung kian memanas jelang musim baru Liga 1. Ya, usai gelar konvoi juaranya pada musim ini, fokus manajemen Persib Bandung kini adalah memburu sejumlah pilar asing dan pemain lokal demi menambal kepergian beberapa pilar pentingnya. Kabar yang beredar menyebutkan Persib Bandung telah mencapai kesepakatan dengan dua pemain asal Brazil, yakni Berguinho dan William Marcilio, yang akan memperkuat tim biru musim depan. Kedua nama ini bukanlah sosok asing di kancah sepak bola Indonesia. Persib dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk kehilangan salah satu gelandang kreatifnya, Tyron Del Pino, yang santer dirumorkan akan hengkang ke Malut United. Sebagai langkah antisipasi, manajemen Persib Bandung bergerak cepat untuk membidik Berguinho sebagai penggantinya. Tidak hanya Berguinho,
Persib Bandung juga disebut-sebut telah menjalin komunikasi dengan William Marcilio, winger lincah asal Brazil yang musim lalu berseragam Arema FC. Pemain dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar itu dikenal memiliki gaya bermain eksplosif dan juga fleksibel di sektor sayap. Selama membela Arema FC di Liga 1, Marcilio menorehkan 5 gol dan 6 assist dalam 19 penampilan. Sebuah catatan yang menjanjikan untuk memperkuat lini serang Persib Bandung. Kehadirannya di skuad asuhan pelatih Bojan Hoda diharapkan mampu menambah daya gedor, terutama untuk menghadapi ketatnya persaingan di Liga 1 musim depan. Bahkan Marcilio kedapatan sempat mendebar kode dirinya akan bergabung dengan Persib Bandung pada musim depan. Marcilio sempat memposting foto harimau berwarna biru dan siluet dirinya memandangi bintang 4 yang berada di atas langit. Dan terbaru dirinya memposting dirinya sedang bersama seekor harimau yang berada di dalam hutan, yang seolah semakin mengisyaratkan dirinya kian dekat ke Persib Bandung.